Selamat pagi kawan pajak. Iya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Mbak Meta. Ya, ha- hari ini kita Kanwil DJP Kalimantan Barat akan melakukan live seperti biasanya dan tema kita pada hari ini adalah insentif perpajakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, teman kawan pajak sekalian yang ikut hari ini akan kita berikan tema tentang insentif perpajakan. Sebelumnya, saya akan memberitahukan bahwa kita nantinya akan memberikan sertifikat kepada kawan pajak yang ikut live pada hari ini. Tapi syaratnya adalah menonton live ini sampai selesai karena di akhir acara live ini nanti akan kami kirimkan tautan berupa link yang nanti akan diklik berisi kuesioner. Nanti kawan pajak bisa mengisi kuesioner tersebut. Bagi kawan pajak yang sudah mengisi kuesioner tersebut akan kita bagikan sertifikat dari Kanwil DJP Kalimantan Barat. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bagi kawan pajak yang mengikuti acara live pada hari ini akan kami berikan sertifikat mengikuti live pajak insentif perpajakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kawan pajak tetap mengikuti live kami sampai akhir acara nanti jam 10 dan kami akan memberikan link, nanti bisa diklik isinya kuesioner, kawan pajak isi kuesioner tersebut dan kami akan mengirimkan sertifikat kepada kawan pajak sekalian. Jadi kawan pajak stay tune di live kali ini. Pagi hari ini ya Bu Edisi ya, ini sudah ada 21 orang ini. Banyak banget ini kayaknya, antusiasme dalam insentif perpajakan gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya Meta yang akan menjadi MC pada hari ini dan juga narasumber kita pada hari ini dari Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengelolaan Data dari Kanwil DJP Kalimantan Barat, Bu Desi. Baiklah Bu Desi, kita langsung aja nih ya Bu, atau gimana Bu? Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Meta. Pagi Bu Desi. Jadi pada pagi hari ini tuh masih dalam suasana COVID-19 ya Bu ya. Jadi masih harus saling jaga jarak. Kawan pajak jangan lupa untuk menggunakan masker setiap harinya dan juga tentunya jaga jarak. Dan di pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan peraturan tentang insentif perpajakan di PMK 86 nomor tahun 2020. Nah, Bu Desi, sebenarnya apa sih insentif perpajakan ini sebenarnya? Kenapa dikeluarkan aturan ini gitu, Bu? Ya, ya baik. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Insentif perpajakan ini sebenarnya dikeluarkan kan sudah ada 3 peraturan sebenarnya yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Ya sebenarnya wabah COVID-19 ini kan dampaknya selain kesehatan juga pasti otomatis waktu itu kan kita semua WFH ya, work from home gitu, bahkan yang bekerja dan lain-lain semuanya bekerja di rumah, sehingga dampak COVID ini tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi perekonomian. Kita melihat bahwa banyak mungkin yang restoran tutup atau usahanya mungkin lagi menurun. Nah, melihat ini juga pemerintah bahwa penurunan ekonomi ini juga semakin melambat ya Mbak Meta. Jadi dari bulan Maret kita ada wabah COVID yang semakin tinggi itu menurun sampai ke semester 1 akhir semester 1. Nah gitu. Nah, melihat ini bagaimana caranya ini pemerintah ini hadir di untuk menanggulangi COVID ini ya. Memang selain digelontorkan dana untuk kesehatan ya, untuk misalnya menanggulangi COVID ini, tapi juga dari sisi perekonomian, terutama dari sisi perpajakan harus dilakukan sesuatu yang bisa untuk memulihkan perekonomian Indonesia gitu. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 gitu ya. Ini sama intinya tentang insentif perpajakan. Hanya untuk mungkin sekitar beberapa ratus perusahaan yang bisa memanfaatkan insentif ini. Kemudian bergilir waktu bahwa wabah ini juga dampaknya semakin meluas di bidang ekonomi, akhirnya dikeluarkan peraturan baru nomor 44 tahun 2020. Itu juga menambah jumlah jenis usaha yang bisa mendapatkan insentif. Nah, ini terakhir ada PMK 86. Ini sebenarnya perubahan dari PMK 23 dan PMK 44. Jadi ini menambah luas jenis usaha wajib pajak yang bisa memanfaatkan insentif ini, begitu Mbak Meta. Oke, berarti yang terakhir ini adalah insentif PMK nomor 86 tahun 2020. Sebenarnya apa aja insentif yang diberikan di PMK ini, Bu? Ya, baik untuk insentifnya itu sebenarnya ada 5.
Yang pertama itu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. PPh pasal 21 itu apa sih sebenarnya gitu? Ini adalah pajak penghasilan yang biasanya dipotong dari orang pribadi, baik itu biasanya kan karyawan ataupun memang orang yang berusaha, misalnya bekerja dengan berusaha dengan lawan transaksi misalnya gitu kan, pasti akan dipotong PPh pasal 21 untuk orang pribadi. Nah, nantinya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ada lagi PPh final UMKM. Kita menyebutnya begitu ya. Kalau biasa aturan yang umum kan PP 23 gitu ya. Untuk yang UMKM yang biasanya harus menyetorkan UMKM itu 0,5%, saat ini dari bulan April itu nanti tidak perlu menyetorkan pajaknya, semuanya ditanggung pemerintah. Apa saja yang harus diikuti untuk mendapatkan insentif kita nanti bahas di belakang ya. Kemudian yang ketiga ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Jadi kalau ada wajib pajak yang mengimpor barang ke Indonesia gitu, nanti PPh pasal 22 impornya akan dibebaskan. Yang keempat itu ada pengurangan PPh pasal 25 yang biasanya angsuran setiap bulan itu akan dikurangi sebesar 30%. Yang terakhir adalah pengembalian pendahuluan PPN, begitu Mbak Meta. Lumayan banyak berarti yang diberikan insentif perpajakan di PMK Betul. kali ini ya Bu ya. Siapa aja Bu yang bisa menerima per masing-masing pajak ini, pasal PPh pasal 21, 25 UMKM ini, siapa aja yang berhak menerima insentif ini Bu? Ya, yang membedakan ini untuk PPh pasal 21 ya, yang membedakan sedikit. Jadi pasal 21 itu unik. Jadi yang mendapatkan fasilitas sebenarnya yang mendapatkan insentif sebenarnya para karyawannya. Ya, tapi yang harus mengajukan untuk mendapatkan insentif adalah pemberi kerja. Gitu ya, Mbak Meta. Jadi kalau misalnya si pemberi kerja kita termasuk ke dalam klasifikasi lapangan usaha gitu, kalau bilang dari peraturan, kalau kita bilang dari jenis usahanya gitu, yang masuk dalam kriteria di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 ini itu bisa mendapatkan insentif untuk para karyawannya. Jadi para karyawan ini gajinya tidak perlu dipotong pajak, tapi dibayarkan full, asalkan si pemberi kerjanya ini jenis usahanya masuk dalam insentif dalam PMK ini. Kemudian kalau pasal 2, kalau PPh UMKM itu langsung ke subjek pajaknya, langsung ke orangnya. Jadi kalau dia selama ini adalah WP UMKM yang mau daftar baru yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar 1 tahun, atau yang sudah biasanya membayarkan 0,5% setiap bulannya, itu tidak perlu lagi membayarkan yang 0,5%, tapi semuanya ditanggung pemerintah ya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada pembebasan PPh 22 impor. Kalau PPh pasal 22 impor itu biasanya untuk WP yang melakukan impor barang ya. Kalau dulu kan PPh di PMK 44 itu ada sekitar 431 jenis usaha. Sekarang ini dengan PMK 86 ditambah jenis usahanya menjadi 721 jenis usaha yang bisa memanfaatkan PPh pasal 22 impor. Kemudian untuk yang PPh pasal 25 itu pun sama, ada jenis usaha apa saja yang mendapatkan insentif ini, semuanya ada di lampiran PMK. Ini kan sangat banyak ya. Untuk PPh pasal 25 itu yang pengurangan sebesar 30% itu, sekarang ini ada 1013 jenis usaha yang bisa memanfaatkan fasilitas ini, insentif ini untuk pengurangan PPh pasal 25. Sementara untuk PPN ini kan pemberian insentifnya adalah pengembalian pendahuluan begitu ya. Nah ini siapa saja WP yang bisa memanfaatkan ini adalah untuk WP yang PKP risiko rendah gitu ya. Kemudian ada WP yang jenis usahanya itu masuk ada 716 jenis usaha. Kemudian ada lagi yang untuk keseluruhan insentif, WP yang masuk ke kriteria KITE, kemudian impor tujuan ekspor bisa memanfaatkan insentif ini. Kemudian yang WP dengan kriteria kawasan berikat juga itu juga bisa memanfaatkan insentif ini gitu.
Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bu, saya mau mengingatkan bagi kawan pajak yang ikut live pada hari ini, karena lumayan banyak nih, ada 31 orang yang ikut dalam live kali ini. Untuk kawan pajak, tetap stay tune sampai akhir acara nanti, karena kami akan memberikan sertifikat bagi kawan pajak. Nanti linknya akan kami berikan di tautan. Setelah itu, nanti kawan pajak mengisi isi kuesioner tersebut, lalu kita akan memberikan sertifikat kepada kawan pajak bahwa kawan pajak mengikuti acara live insentif perpajakan ini. Dan nanti akan ada di kami berikan link pendaftaran. Jadi kawan pajak itu mengisi link pendaftaran supaya menjadi feedback bagi kami. Mungkin kawan pajak ada masukan, mau tema apa selanjutnya seperti itu, dan juga biar menjadi bahan evaluasi kepada kami supaya bagaimana sih cara menarik viewers nanti ya. Karena makin kesini kayaknya viewersnya makin banyak nih. Biar kita live-nya juga semakin menarik gitu ya. Oke, lanjut nih Bu. Karena jenisnya itu lumayan banyak. Mungkin kawan pajak ada pertanyaan spesifik tertentu terhadap pasal tertentu yang mungkin menurut kawan pajak, oh ini kayaknya pasal saya nih gitu. Kawan pajak boleh langsung tanya di kolom komen gitu ya. Jadi kawan pajak boleh langsung ketik, nanti akan kita jawab secara langsung gitu. Jadi nggak langsung ada pertanyaan, angkat tangan gitu, enggak ya. Langsung aja komen di kolom komen tersebut. Baik Bu, lanjut. Kita bagaimana sih pemanfaatan masing-masing pasal ini Bu? Ini kan ada banyak nih Bu. Jadi harus dijelaskan ini PPh 21 ini pemanfaatannya gimana sih, bagaimana gitu Bu pemanfaatan. Gitu ya. Kalau untuk PPh pasal 21 pokoknya yang pertama tadi ya, kuncinya dia adalah jenis usahanya masuk dulu nih dalam PMK 86 ini ya. Jadi ada 1189 jenis usaha yang bisa memanfaatkan insentif ini untuk pemberi kerjanya. Nanti si karyawannya pasti dapat PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Kemudian si karyawannya itu juga harus mempunyai NPWP. Kalau nggak punya NPWP nggak bisa dapat insentif ya. Kemudian si karyawannya ini penghasilannya kalau disetahunkan itu tidak lebih dari 200 juta rupiah, Mbak Meta. Jadi ini untuk yang gajinya untuk setahun itu masih di bawah 200 juta. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara mengajukan untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21 gitu ya. Nah, untuk mengajukannya sebenarnya cukup mudah. Si pemberi kerjanya ini wajib menyampaikan pemberitahuan ke KPP terdaftar. Tapi ini nggak perlu susah payah, nggak perlu ke KPP Mbak Meta, semua sudah bisa melalui online pajak.go.id begitu ya. Itu ada menunya di sana. Kemudian nanti si pemberi kerja ini yang mengajukan baik itu misalnya nih si perusahaan ini ada pusatnya, ada cabang-cabang. Nah, yang mengajukan hanya si wajib pajak pusat. Nanti si insentif PPh pasal 21 ini mencakup keseluruhan cabangnya, begitu ya, Mbak Meta. Kemudian insentif ini berlaku nah ini yang seru ya, sejak masa pemberitahuan. Jadi kalau misalnya si pemberi kerjanya mengajukan pemberitahuannya di bulan Agustus, ya dimulainya sejak Agustus begitu ya, sejak masa pajak Agustus sampai Desember. Tapi ada juga yang aktif dari April kemarin, memang kan awalnya kita April sampai Desember. Ada juga yang dari April sudah bisa memanfaatkan ini, diteruskan sampai Desember begitu. Nah itu yang si pemberi kerjanya. Nanti untuk si karyawannya bagaimana ya? Karyawannya sih kalau pemberi kerja sudah menyampaikan pemberitahuan, karyawan tinggal terima bersihnya bahwa gajinya yang selama ini biasanya dipotong pajak jadi dibayarkan tunai, jadi full didapat gajinya itu tidak dipotong pajak begitu. Itu sih. Tapi yang dikecualikan adalah seperti kita Mbak Meta, kalau gajinya dari APBN, APBD itu nggak bisa, karena memang sebenarnya gaji-gaji kita yang PNS itu atau TNI Polri itu sebenarnya sudah ditanggung pemerintah ya, gitu. Benar sekali. Nah, gitu. Itu yang PPh pasal 21. Sebentar Bu, tapi ini menarik nih yang PPh pasal 21 Bu. Yang memotong atau yang mendapatkan insentif kan pemberi kerjanya gitu Bu. Berarti pemberi kerja ini harus lebih peka terhadap aturan insentif ini ya Bu dibanding dengan karyawannya. Atau mungkin karyawannya nanti bisa ingetin nih, Bu tolong dong ini ada insentif pajak gitu kali ya Bu ya. Betul. Nah ini kalaupun ada yang nonton nih atau ada saudaranya kerja di swasta, tanya gajinya ini dipotong nggak? Oh coba deh perusahaannya tanya nih masuk nggak jenis usahanya gitu. Nah kalau ternyata masuk, ini dulu disarankan untuk ikut gitu, memanfaatkan insentif ini gitu. Ya Bu, lanjut ke PPh pasal UMKM Bu, UMKM ini. Untuk untuk UMKM ya. Bagaimana sih kalau UMKM? Kalau UMKM malah sederhana Mbak Meta. Definisi UMKM apa coba? Bisa tahu nggak?
Kalau UMKM Ya. berdasarkan peraturan di perpajakan itu adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan usaha selama omsetnya masih di bawah 4,8 miliar satu tahun gitu ya. Tarifnya kalau biasanya kita tarif itu orang pribadi itu progresif ya, ada yang tarif kecil, ada yang sampai terbesar 30%. Kalau UMKM flat Mbak Meta 0,5%. Jadi flat hanya setengah persen setiap bulannya dari penghasilan bruto begitu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau WP-WP UMKM ini untuk mendapatkan insentif ini? Mereka sebenarnya tinggal tidak perlu menyampaikan surat pemberitahuan surat keterangan apapun di PMK 86 ini ya. Kalau PMK yang sebelumnya dia harus menyampaikan surat keterangan. Tapi kalau misalnya si UMKM ini di PMK ini nggak perlu surat keterangan. Kalau yang selama ini penghasilannya itu diperoleh dengan jualan atau misalnya penghasilan sendiri tanpa dia mendapatkan penghasilan dengan melakukan usaha dengan transaksi dengan orang lain, maksudnya dengan instansi yang motong. Nah, kalau dia misalnya gini, contoh ya tadi Mbak Meta sempat nanya, gimana sih ini untuk kalau dia misalnya nih jasa catering ataupun dia misalnya fotografer atau apa gitu yang biasanya kerjasama sama instansi gitu kan. Kewajiban instansi itu kalau kita membayarkan jasa atau pembelian barang itu biasanya kan kita motong namanya PPh pasal 22 ya, instansi ini bendaharawan. Nah, kalau UMKM biasanya bertransaksi dengan si instansi ini, nah dia kalau supaya gimana caranya nggak dipotong pajaknya nih gitu, karena dengan insentif ini dia harusnya dapat nggak dipotong pajak, jadi uangnya full. Ya, mau nggak mau si UMKM ini harus menyampaikan surat keterangan ke kantor pajak lewat online juga di pajak.go.id. Surat keterangan itu nanti bawa ke instansi bahwa dia itu berhak tidak dipotong pajaknya begitu. Ini yang UMKM yang seru itu, yang unik gitu, Mbak. Untuk PPh impor nih Bu, mungkin impornya agak jarang ya, tapi tetap dibahas aja Bu, cara pemanfaatan untuk yang impor ini Bu. Impor itu mungkin jarang karena kita perusahaannya biasanya nggak kelihatan ya, yang tahu hanya bea cukai itu biasanya ya kan. Kalau PPh pasal 22 impor sebenarnya sama aja, jenis usahanya itu ada sekitar 721 jenis usaha yang bisa memanfaatkan insentif PPh pembebasan PPh pasal 22 impor itu, atau WP yang kita tadi, kemudian impor tujuan ekspor. Jadi biasanya ada WP yang dia tuh impor barang, dia produksi terus dia ekspor lagi Mbak Meta, ada yang kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang WP di kawasan berikat. Nah, ini yang WPP yang berhak di 22 impor. Bagaimana cara dapatkan insentifnya? Jadi si wajib pajak ini harus mengajukan surat keterangan bebas, SKB kita menyebutnya, SKB PPh pasal 22 impor ke kantor pajak. Tapi sekarang ini kan karena kantor pajak juga dibatasi, jadi semuanya lewat pajak.go.id online juga. Jadi itu yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Mbak Bu, ini yang terakhir pasal 25 Bu. Maksudnya pasal 25 ini kan angsuran ya Bu, biasanya dokter atau pekerjaan bebas gitu Bu. Ini mungkin dari viewers kita ini ada yang dokter atau ada yang memanfaatkan angsuran PPh pasal 25, itu insentifnya ini pengurangannya itu siapa yang pemanfaatannya itu gimana Bu? Ya, untuk yang PPh pasal 25 ini sebenarnya WP-nya sama aja. Masuk Mbak Meta? Ya, jadi usahanya masuk di kriteria PMK. Kalau PPh pasal 25 ini 1013 jenis usaha gitu ya. Nah, itu masuk ke kriteria PMK ini bisa memanfaatkan pengurangan angsuran sebesar 30% sama untuk WP yang tadi kita, kemudian impor tujuan ekspor dan juga kawasan berikat begitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan insentifnya? Jadi si wajib pajak ini harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan. Jadi dia memanfaatkan insentif ini harus mengajukan surat pemberitahuan. Ya, kemana mengajukan juga pemberitahuannya? Ya sudah, melalui pajak.go.id, udah simple, tinggal duduk di ruangan kerja bisa langsung mengajukan pemberitahuan ini. Nah, ini ke semuanya pajak ini, insentif ini berlakunya dari April sampai Desember.
Tapi kalau ada yang diajukan kayak pemberitahuan SKB, ya sejak SKB atau pemberitahuan itu disampaikan, nah itu baru berlaku sampai Desember begitu, Mbak Meta. Baiklah Bu, di sini udah ada, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini ada satu pertanyaan nih Bu dari Cilegon, agak jauh nih Bu ya. Selamat pagi, saya Siva dari Cilegon. Terkait dengan PPh pasal 21, apakah PPh 21 DTP tidak dikreditkan dapat dikreditkan di akhir tahun pajak Bu? Gimana nih Bu? Dikreditkan di mana? Oh, di orang pribadinya. Oke. Jadi untuk DTP ini sebenarnya ya untuk ditanggung pemerintah ini nantinya si wajib pajak ini kan pada saat dia memanfaatkan insentif ini dia sudah menyampaikan pemberitahuan ya untuk yang insentif PPh pasal 21 ini si pemberi kerjanya wajib menyampaikan namanya laporan realisasi PPh pasal 21 DTP gitu ya Mbak Meta. Jadi laporannya itu mungkin secara ringkas begini, berapa sih karyawannya tiap bulannya gitu ya, kemudian berapa gajinya, berapa pajak yang harusnya dipotong menjadi ditanggung pemerintah. Nantinya di SPT masa itu nanti kalau misalnya pemberi kerja melaporkan di SPT masa 21-nya itu juga akan menyampaikan bahwa pajak yang seharusnya dipotong si karyawan ini ditanggung pemerintah. Artinya tetap bisa kalau misalnya si karyawan ini tidak akan ditagih di akhir tahun menjadi kurang bayar karena selama ini kan gajinya full tidak dipotong pajak, tapi nanti kalau misalnya ada pajak terutang misalnya 1 juta, nanti tulisannya akan PPh pasal 21-nya yang 1 juta itu ditanggung pemerintah sehingga menjadi 0. Jadi tidak ada, jadi tetap dapat dikreditkan tapi dikreditkannya di kolom ditanggung pemerintah begitu Mbak. Berarti SPT-nya ditulis di SPT-nya ya Bu ya, itu bahwa ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Baik, di bukti potongnya biasanya di bukti potong karyawan dari si pemberi kerja gitu. Buat kawan pajak bagi yang masih memiliki pertanyaan boleh langsung di kolom komen karena nanti kita akan langsung membacakan pertanyaan dan langsung dijawab oleh tentunya Kepala Seksi Pelayanan di Kanwil DJP Kalimantan Barat Ibu Desi. Lanjut nih Bu. Karena dari tadi kan kita sudah menjelaskan tentang istilahnya hak lah ya, hak yang diterima oleh wajib pajak terkait insentif ini. Pasti ada kewajiban yang mengikuti. Nah, kewajiban bagi wajib pajak yang mendapatkan insentif perpajakan ini apa, Bu? Ya, kalau untuk yang PPh pasal 21 yang berkewajiban bukan karyawannya, ya. Yang berkewajiban adalah si pemberi kerjanya, Mbak Meta. Jadi si pemberi kerja ini wajib menyampaikan laporan realisasi, namanya gitu ya, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Itu pasti laporan itu masuknya ke pajak.go.id, jadi nggak perlu datang ke kantor pajak, jadi semua sudah bisa dilakukan di rumah atau di kantor begitu. Nah, kemudian si pemberi kerja ini membuat namanya SSP atau kode billing gitu ya, dibubuhi cap tulisan bahwa PPh 21-nya ini ditanggung pemerintah berdasarkan PMK 86. Ini nanti si SSP ini tuh nanti diupload dengan laporan realisasi tadi. Laporan realisasi kan tadi saya isinya adalah karyawan, jumlah penghasilan, jumlah pajak yang dipotong begitu ya, gitu. Nah, ini yang nanti dimasukkan dalam laporan realisasi. Nah, laporan ini disampaikan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya Mbak Meta. Begitu untuk PPh pasal 21. Baiklah Bu. Bagaimana nih Bu? Kan kita udah tahu nih hak bagi yang memanfaatkan insentif pajak, terus kewajibannya apa. Gimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan insentif ini Bu? Langkah awalnya itu apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak Bu? Oke. Untuk yang wajib pajaknya ya, kalau misalnya untuk yang PPh pasal 21 otomatis kan kita harus mengajukan pemberitahuan ya kalau untuk yang PPh pasal 21 si pemberi kerjanya. Kalau UMKM itu nggak perlu bayar, langsung aja nanti laporan tiap bulan. Bahwa laporan kalau misalnya tiap bulan laporan tuh bahwa harusnya pajaknya dia bayar menjadi ditanggung pemerintah gitu ya. Nanti kita bahas UMKM agak lebih panjang Mbak Meta. Kemudian untuk yang 22 impor juga sama, dia harus bikin laporan realisasi juga. Jadi pada saat dia ngajuin SKB PPh pasal 22 impor, nanti ada laporannya juga, cuman laporannya dia tiap 3 bulan. Tidak tiap bulan. Jadi berapa sih impor yang harusnya dia bayar, PPh 22-nya jadi ditanggung pemerintah begitu. PPh pasal 25 juga sama, dia biasanya 3 bulanan juga berapa
yang ditanggung oleh pemerintah, yang pengurangan 30%-nya nantinya menjadi dibebaskan. Berapa sih yang dibebaskan gitu. Itu sih yang harus dilakukan sebenarnya, mencari informasi dulu jenis usaha kita ini masuk apa enggak ke insentifnya begitu. Kalau UMKM nggak lihat jenis usaha Mbak Meta, selama dia kriterianya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, yang selama ini membayar 0,5%, dia bisa langsung memanfaatkan insentif ini menjadi tidak usah bayar, langsung nanti menyampaikan laporan tiap bulan. Kalau untuk yang WP lah, yang insentif lain, dia harus menyampaikan dulu pemberitahuan, SKB atau apa gitu, kayak gitu, Mbak. Baik Bu, di sini ada satu pertanyaan dari Ridwan Maulana 7568 Bu. Bu mau tanya untuk UMKM yang kegiatannya perdagangan dan jasa, bagaimana cara membuat laporan realisasinya nih Bu? Menarik. Oke. Ya, jadi untuk UMKM, karena biasanya kan UMKM bayar ya, misalnya 0,5% gitu ya. Nah, karena enggak, jadi laporan realisasinya itu nanti bisa dibuka ya di pajak.go.id. Itu ada laporan apa ya namanya itu, sebentar, saya lupa apa ininya. Bentar Mbak Meta, menunya itu untuk laporan itu di e-reporting. E-reporting. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini sudah pernah lapor SPT melalui e-filing ya, kalau sudah punya passwordnya dan PIN dan segala macamnya, itu bisa langsung e-reporting, itu ada di menunya e-filing tadi ya. Jadi pajak.go.id loginnya pakai NPWP, pakai password yang biasanya untuk lapor e-filing. Nanti ada menu e-reporting, nah lapornya di situ. Nah itu untuk Bapak perdagangan sama apa tadi ya? Tadi pertanyaannya dan jasa gabungan Pak. Jadi kalau misalnya omsetnya masih di bawah 4,8, untuk dua usaha tadi digabung omsetnya, nanti tiap bulannya kan Bapak selama ini harus bayar 0,5%. Nah itu gabungan dari usaha tadi digabungkan, dilaporkan dalam e-reporting supaya tidak bayar untuk PPh UMKM, tapi nantinya ditanggung pemerintah begitu Mbak Meta. Berarti langkahnya itu kita daftar terlebih dahulu, permohonan insentif terlebih dahulu, setelah disetujui baru kita e-reporting setiap bulan berarti ya Bu ya? Kalau untuk UMKM nggak perlu Mbak Meta, nggak perlu daftar, kecuali Pak Ridwan ini perdagangan atau jasa, nah dia dengan lawan transaksinya pemerintah, biasanya kan sama, atau misalnya perusahaan, badan usaha gitu, biasanya kan akan dipotong PPh gitu ya, karena dia biasanya bertransaksi dengan lawan transaksi kayak instansi, itu kan harus dipotong pajaknya atas penghasilannya. Nah, kalau dia biasanya jenis usahanya seperti itu harus membuat surat keterangan ke kantor pajak. Tapi kalau selama ini hanya jualan biasa sendiri, jasanya juga sendiri, tanpa dengan instansi yang motong, ya itu langsung store sendiri, langsung lapor aja, nggak usah bikin surat keterangan gitu. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Di sini ada juga pertanyaan dari Pak Muhammad Suhardi. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, tapi masih ada pertanyaan lain, masih boleh di kolom komen ya, Pak, Bu, gitu. Saya Muhammad Suhardi dari Kabupaten Ketapang. Apakah penyerapan insentif pajak sudah maksimal penyerapannya bagi wajib pajak, khususnya wilayah Kalimantan Barat sampai saat ini, Bu? Ya, oke. Jadi sampai saat ini, makanya kita nih sosialisasi terus-menerus ya. Jadi sangat disayangkan kalau insentif ini tidak banyak yang memanfaatkan. Sampai saat ini sih, dari jumlah wajib pajak terdaftar kita masih tidak terlalu banyak. Kalau angka realnya kan tiap hari berubah ya. Masih, kalau seingat saya untuk UMKM bulan Juli kemarin tuh baru sekitar 4.000 apa 7.000 wajib pajak. Itu kan sekalbar tuh pasti banyak, tidak cuma 7.000, tapi bisa beratus-ratus ribu wajib pajak yang termasuk definisi UMKM. Nah, mungkin karena ini belum tersampaikan secara baik ke masyarakat, makanya sosialisasi ini kita mengajak masyarakat untuk ikut memanfaatkan insentif ini, karena enak loh. Jadi kita nggak usah bayar pajak, nggak ada yang dibebaskan, ada yang hanya pengurangan, tapi nanti uangnya balik ke kita untuk kita putar lagi untuk usaha, atau kita untuk konsumsi rumah tangga yang lebih banyak lagi begitu. Sehingga perputaran perekonomian di Indonesia itu akan semakin bagus, terutama di Kalimantan Barat begitu, Mbak Meta. Baik, berarti sudah cukup jelas terkait insentif perpajakan ini ya. Tapi di sini ada pertanyaan yang unik nih Bu, dari Adi Brata Iriansyah.
Perkenalkan, nama saya Adi Brata Iriansyah. Permasalahan pajak saya melihatnya karena ribetnya peraturan perpajakan dan ketidakpahaman masyarakat. Menurut Ibu, apa yang DJP lakukan untuk masalah ini? Apakah peraturan perpajakan yang ada masih cocok diterapkan saat ini seperti pasal-pasal yang disebutkan tadi? Oh, jadi ada tambahannya ya? Oh, ada tambahan di bawah. Oke. Saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Kan banyak aturan perpajakan, terutama aturan perpajakan ini kan muncul kalau biasanya seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian yang ada ya. Kayak insentif ini kan muncul dari adanya wabah COVID yang meluas gitu ya. Tidak hanya dari sisi kesehatan, kan kita di awal udah bilang begitu. Tapi juga dari sisi perekonomian. Ini muncul dan dadakan. Karena kan COVID ini sebenarnya tidak ada orang yang mau, negara manapun pasti nggak ada yang mau terjadinya wabah bencana nasional ini kan gitu Mbak Meta ya. Tapi pastikan kita harus seiring dengan perkembangan zaman ya kita harus ngikutin gitu. Kita nggak mungkin misalnya perekonomian lesu terus pemerintah diem aja gitu juga nggak mungkin juga ya. Jadi tetap ada kebijakan pemerintah ini. Artinya pemerintah harus hadir lah di masyarakat. Nah, aturan perpajakan yang biasanya dadakan ini bagi kita pun yang dari DJP otomatis kan kita juga kerjanya tambah lebih ini ya, harus sosialisasikan, artinya aturan ini harus disosialisasikan baik secara langsung ketemu tatap muka kelas pajak atau bentuknya sosialisasi masif dan lain-lain. Karena lagi COVID gini kita sosialisasi masif hampir kita tiadakan nih Mbak Meta. Cuman kalau yang untuk yang kayak gini kelas pajak ini lebih banyak ke daring, sosialisasinya daring. Tapi juga nanti sosialisasi itu tidak hanya dari sisi kita sosialisasi langsung begini, walaupun ini dianggapnya langsung sebenarnya tidak ketemu tatap muka, tapi juga kita banyak dengan adanya iklan di TV, kemudian sosial media kita gempur ya habis-habisan. Kemudian yang masalahnya Indonesia ini kan luas ya wilayahnya Mbak Meta. Kita aja pegawai pajak cuma 46.000 loh se-Indonesia itu gitu. Nah ini untuk mencakup daerah-daerah tertentu ini juga satu tantangan tersendiri bagi kita untuk menyualisasikan peraturan perpajakan ini. Nah makanya kerja kita biasanya karena peraturan ini, kemudian mungkin aturannya juga belum paham di masyarakat, kita ada sosialisasi di TV, di radio gitu ya, yang daring seperti ini mau ke semua lapisan masyarakat begitu, dan juga memang melalui media tidak langsung seperti spanduk dan lain-lain gitu ya, yang kita lakukan, dan media sosial otomatis yang sekarang pasti bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi ya itu Pak, kalau masyarakatnya sendiri tidak mau mendengar, artinya dia sudah tutup kuping, kita agak susah juga ya. Tapi kalau dia misalnya welcome nih, kita pengen tahu juga informasinya seperti apa, ya kita ikutin lah gitu ya, sosialisasi ini dengan baik begitu. Kemudian itulah mengapa Kanwil DJP itu selalu ini ya Bu ya, selalu sosialisasi gitu ya Bu ya. Betul, itu juga salah satu cara gitu. Kemudian apakah peraturannya masih cocok diterapkan seperti saat ini, seperti pasal-pasal tadi disebutkan? Pak, untuk yang saat ini, peraturan yang saat ini, kalau dirasa masih cocok, kita rasa gini Pak, ini sudah ada 2 peraturan sebelumnya. Ya, sebelumnya hanya 400 jenis usaha, kemudian berubah lagi karena ternyata dampak COVID meluas, ditambah lagi jadi 700 jenis usaha. Sekarang ada aturan terbaru yang baru keluar kemarin awal Agustus itu menjadi 1000 jenis usaha yang bisa masuk. Ini mengikuti perkembangan yang ada. Artinya kalau dirasa cocok sampai saat ini yang PMK ini melihat pemerintah kan pasti mengeluarkan peraturan dengan berbagai pertimbangan. Artinya itu pasti ini pun kita nggak tahu nih. Kalau mudah-mudahan COVID ini selesai, tidak ada lagi peraturan perpajakan khusus untuk insentif pajak gitu ya, karena memang ini sangat meluas sih dampaknya gitu. Baik Bu, bagi Bapak mungkin masih ada pertanyaan, silakan masih kita terima di kolom komen. Selanjutnya ini ada dari Ibu Artika Ferani. Tapi pertanyaannya agak nanggung nih Bu, tapi coba kita mau tanya bagaimana mengenai wajib pajak bagi UMKM yang katanya bebas pajak selama ini. Mungkin Bu Artika Ferani mengira bahwa UMKM itu selama ini bebas pajak Bu. Kenapa ada insentif pajak? Karena bebas pajak selama ini gitu mungkin Bu. Oke. Bagaimana tuh? Ya.
Oke, Bu Artika Vera ya, kayaknya Ibu ya gitu. Jadi untuk UMKM ini, Bu, selama ini kalau omsetnya itu, kalau UMKM kan mungkin definisi dinas koperasi sama kita agak berbeda. Kalau kita ngelihatnya cukup dari omset. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia bisa masuk untuk kriteria UMKM dan bisa memanfaatkan tarif yang sangat rendah, yang flat gitu ya, rata tarifnya hanya 0,5% tiap bulan. Dari kalau ibu misalnya berdagang, sebulannya dia mendapatkan omset 3 juta, di awal bulan berikutnya kalikan 0,5%-nya itu yang harus dibayarkan. Kalau kita melihat bahwa misalnya kalau kita jualan kopi gitu ya, satu gelas kopi ada 10.000 perak, 10.000 rupiah, berarti bayar pajaknya hanya 50 perak, Bu, gitu. Jadi itu yang untuk tarif pajak UMKM gitu. Nah, kalau sekarang insentif ini apa yang didapatkan oleh UMKM? Jadi pajak yang 0,5%-nya itu ditiadakan seolah-olah gitu, ditanggung oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bayar pajaknya, tapi nanti ditanggung oleh pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh UMKM yang supaya tidak bayar pajak, yaitu cukup melaporkan laporan realisasi saja, Bu, tiap bulannya begitu. Di menunya pajak.go.id, nanti Ibu login menggunakan loginnya e-filing seperti begitu ya. Nanti ada menu namanya e-reporting, e-reporting gitu ya. Itu nanti di situ menu untuk melaporkan berapa sih omset kita, berapa pajak yang seharusnya dibayar sehingga itu menjadi ditanggung oleh pemerintah. Begitu. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya Ibu Ibu Artika Vera. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Irfan Ramadian, Bu. Mohon penjelasannya, maksud dari pengembalian pendahuluan PPN itu apa, Bu? Oke. Jadi untuk pengembalian pendahuluan itu sebenarnya, jadi gini, kalau PPN itu Pak, jadi PPN itu ada sistemnya adalah ada pajak masukan satu sisi, ada satu sisi lagi satu sisi pajak keluaran, satu sisi pajak masukan. Contohnya gini, kalau pajak masukan, kalau kita perusahaannya itu dagang, kita beli dari supplier, kita dikenakan PPN 10%. Itu menjadi pajak masukan bagi kita. Jadi kayak pembelian kita itu dipotong pajaknya, itu pasti kita menjadi pajak masukan. Pada saat barang itu kita jual ke konsumen atau misalnya ke perusahaan lain, ke supplier lain, kita kan pasti mengeluarkan faktur pajak yang namanya pajak keluaran sama 10%. Tapi nanti ini akan di cross check pajak keluaran ini, kan uang yang kita terima dari si pembeli, kemudian akan kita kurangi dengan uang pajak yang sudah dipotong oleh supplier kita sebelumnya. Nah, ini akan plus minus, Mbak Meta ya. Pada posisi tertentu plus minus ini bisa jadi minus. Ya, kita beli barangnya banyak nih gitu. Tapi pada saat jual, karena ini lagi COVID, kita jualannya jadi tidak sebanyak yang pada saat sebelum COVID. Akhirnya pajak masukan kita banyak, pajak keluaran kita sedikit, otomatis menjadi minus karena pajak masukan kita lebih banyak. Jadi karena minus inilah menjadi kelebihan bayar gitu ya bagi PPN. Nah, untuk pendahuluan ini, untuk kelebihan bayar PPN ini ada dua hal yang bisa dilakukan, satu restitusi begitu ya, yang satu kompensasi. Nah, masalah restitusi ini dia ada namanya pengembalian pendahuluan untuk kelebihan pembayar pajak itu berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Jadi dia untuk pengembalian pendahuluan itu di prosesnya tidak terlalu lama karena kan si perusahaan ini mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak tadi yang kita bayarnya dipotongnya terlalu besar, pada saat kita jual kita sedikit gitu. Itu sih pajak pengembalian pendahuluan gitu. Sudah sangat jelas dan rinci ya Bu ya tadi penjelasannya. Semoga jelas untuk Pak Irfan. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan silakan, kami masih terima di kolom komen. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Siva tadi Bu, yang pertama nanya. Mau bertanya lagi terkait PPh 22 impor, padahal tadi baru bilang 22 ini kayaknya jarang, tapi ini ada pertanyaan nih Bu. Apabila akan mengajukan SKB PPh 22, apakah harus menunggu PMK 86 rilis di layanan sistem DJP? Karena belum ada pilihan PMK 86 di sistem. Terima kasih. Oke, baik. Jadi PPh pasal 22 impor ini Bu Ashifa ya kayaknya ya. Maaf ya kalau salah ya. Yang dari Cilegon. Ya, jadi kalau misalnya PPh pasal 22 impor ini sebenarnya di PMK 23, di PMK 44 sebelumnya sudah ada Bu.
gitu ya. PMK 86 ini sebenarnya hanya menambah jenis usaha gitu, hanya menambah jenis usaha. Nah, untuk misalnya di sistemnya belum ada, silahkan Ibu masih bisa milih pakai PMK 44. Kalau misalnya masih belum ada di sistem pilihannya berdasarkan PMK 86, silahkan masih menggunakan PMK 44. Jadi masih berlanjut Bu. Jadi kalaupun sebelumnya sudah Ibu punya SKB PPA Pasal 22, dengan aturan baru ini masih bisa digunakan. Begitu Mbak Meta. Jadi ya. Jadi karena ini kan sebenarnya perluasan jenis usaha. Jadi PMK 2344 ini sebenarnya digantikan 86 ini hanya jumlah jenis usahanya saja yang beda gitu. Baik, semoga cukup jelas ya untuk Bu Syifa. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan kalian masih menerima. Selanjutnya ada pertanyaan Bu, selamat pagi. Ibu mohon izin ke bagian mana ya Bu kalau mau konsultasi mengenai insentif perpajakan ini karena sinyal di lokasinya putus-putus Bu di KPP Mempawah katanya. KPP Mempawah ya. Oke, untuk KPP Mempawah, bukan KPP Mempawah aja sih sebenarnya Mbak Meta. Kita di seluruh wilayah Kalimantan Barat, Pak, kita membuka layanannya itu baik secara langsung ataupun tidak gitu ya, ataupun secara offline. Jadi secara langsung itu tatap muka atau secara online. Online itu kita melalui daring. Jadi bisa nanti Bapak itu mendapatkan informasi bisa melalui WA, WhatsApp untuk bagian konsultasi gitu ya, terkait untuk insentif ini juga bisa. Jadi ada WhatsApp per wilayah masing-masing. Nah, kalau untuk Bapak mengetahui nomor WhatsApp-nya berapa sih gitu, atau nomor telepon yang bisa dihubungi, jadi nomor teleponnya nggak cuma satu sekarang Pak, kami membuka bisa sampai 5 atau 10 nomor telepon. Nah, itu kita lihat nanti Bapak lihat di Pajak Mempawah ya, atau kalau enggak di Pajak Kalbar, nanti Bapak lihat pos yang paling di tengah-tengah itu ada nanti per KPP ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Atau kalaupun misalnya yaitu ya karena lokasi susah kan biasanya WA masih jalan ya gitu ya. Nah, kalau misalnya telepon agak susah WA atau misalnya email Pak, itu email juga bisa langsung ke KPP-nya, nanti akan dijawab, diarahkan oleh KPP, pasti dijawab juga konsultasinya. Kalau memang bisa telepon sekali-kali bisa langsung kering pajak 1.500-200 begitu. Baik, semoga menjawab pertanyaannya pada Pak Bijinangka nih namanya Bu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada kawan pajak sekalian yang mengikuti live pada hari ini akan kita berikan sertifikat perpajakannya. Jadi kita akan memberikan sertifikat bahwa Bapak Ibu sekalian kawan pajak sekalian sudah mengikuti live insentif perpajakan ini. Tapi ada syaratnya, yaitu nanti di akhir acara nanti akan kami berikan link tautan berupa kuesioner. Jadi kawan pajak diminta untuk mengisi kuesioner tersebut. Setelah itu nanti akan kita kirimkan sertifikat sudah mengikuti live insentif perpajakan ini. Mbak Ibu di sini lanjut ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Suci Juniartika. Izin bertanya Ibu, apakah kemungkinan target pajak yang sudah ditetapkan akan tercapai? Melihat kondisi COVID saat ini banyak perusahaan yang bahkan mengalami kerugian. Ini kayaknya betul. Penerimaan nih Bu. Dalam ya. Oke. Jadi seiring dengan kejadian kayak gini kan di luar kemauan kita lah ya, bencana nasional gitu. Ya otomatis kan target pajak juga pasti yang sebelumnya. Ini kita dari tahun lalu itu harus ditumbuhkan sekitar 25% sampai 30% Mbak Meta target kita gitu ya. Otomatis dengan adanya COVID ini pasti perekonomian menurun juga, kita otomatis target kita disesuaikan. Target kita disesuaikan, kemudian dengan adanya insentif otomatis juga penerimaan kita belum terlalu maksimal juga. Makanya kita tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya untuk menggali potensi perpajakan, untuk misalnya kalau kita menghimbau masyarakat untuk bayar pajak, menghimbau juga masyarakat yang sudah bayar pajak tapi belum juga datanya secara betul untuk membayarkan pajaknya gitu ya, itu tetap kita lakukan untuk tugas kita sehari-hari, bahkan untuk menambah jumlah wajib pajak masih tetap kami teruskan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai target penerimaan yang sudah dibebankan ke kita ya Mbak Meta. Ya salah satunya adalah
dengan sosialisasi seperti ini, karena ditanggung pemerintah ini kan pemerintah sudah menggelontorkan dana sekitar 600-an triliun untuk menanggulangi COVID ini, termasuk di dalamnya dari sisi kesehatan dan perpajakan. Jadi ditanggung pemerintah ini artinya pemerintah yang membayarkan pajak masyarakat gitu. Begitu Mbak Meta. Jadi ya kita berharap sih sebenarnya COVID ini tidak berlarut-larut ya, artinya bisa selesai, terus kita bisa menjalankan lagi kehidupan kita secara normal seperti biasanya. Jadi semua orang bisa berusaha, perusahaannya bisa berkembang lagi gitu ya. Amin. Amin. Oke, kita melanjut masuk saja karena tadi pertanyaannya agak membuat, aduh nih COVID lagi gitu ya Bu. Saya ada pertanyaan, selamat siang Bu. Saya mau bertanya mengenai PPN atas rumah sakit sebagai pemungut. Bagaimana sistem pemungutan dan pelaporan yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit Bu? Oke. Kalau untuk rumah sakit sebenarnya sama aja kayak perusahaan pada umumnya yang PPN itu ya, kecuali untuk barang-barang yang kalau dibeli itu memang tidak terkena objek PPN gitu Mbak Meta. Kan kalau PPN itu ada namanya jenisnya itu kita nyebutnya negative list. Ada beberapa jenis barang atau jasa yang memang tidak dikenakan pajak. Selama itu ada dinyatakan di undang-undang barangnya atau jenis jasanya itu semuanya tidak dipotong PPN-nya gitu. Tapi kalau misalnya dia PPN-nya ini barang pembelian, kan kalau rumah sakit biasanya ada bendaharawan membeli sesuatu barang, otomatis juga dia harus motong pajak karena kewajiban bagi WP itu adalah salah satunya adalah menjadi pemotong atau pemungut pajak gitu. Nah itu kalau kita membeli barang dari supplier atau dari orang pribadi sekalipun kita pasti harus motong pajaknya ya. Itu kalau untuk PPH. Kalau untuk PPN juga sama. Jadi kalau kita misalnya nih jasa rumah sakit itu harus dikenakan PPN, otomatis kita harus mengenakan. Atau salah satu mungkin misalnya rumah sakit pun dia menyewakan space tertentu, itu juga pasti ada PPh pasal 4 ayat 2 dan ada PPN-nya juga di situ. Sistemnya sama sebenarnya. Jadi kalau rumah sakit membeli sesuatu barang, tapi masalahnya sekarang ini ada barang-barang yang untuk PPh-nya itu akan mendapatkan fasilitas perpajakan selama memang tertera ada di PMK khusus fasilitas perpajakan Mbak. Untuk COVID ini jadi cerita di luar PPN rumah sakit nih ya. Salah satu ada lagi informasinya adalah ada fasilitas sebentar Mas Muklas. Oke, jadi sebelum cerita PPN kita ada namanya fasilitas pajak ya, fasilitas PPh. Itu misalnya nih rumah sakit kita membeli masker, membeli APD, membeli untuk regen yang untuk rapid test dan lain-lain. Ini untuk rumah sakit pemerintah terutama ataupun yang dari dinas kesehatan dan lain-lain, ini pasti barang-barang tersebut akan dibebaskan PPh-nya gitu ya Mbak Meta. Nah kalau misalnya untuk PPN sistemnya ini untuk rumah sakit sama seperti perusahaan pada umumnya yang tadi saya cerita. Kalau beli barang ya dia motong PPN, artinya dia dipotong PPN-nya dapat pajak masukan. Pada saat kita juga menggunakan jasanya pasti juga ada pajak keluarannya. Itu sama sistemnya gitu. Baik, ini ada pertanyaan lanjutannya Bu. Apakah benar RS tidak perlu mengeluarkan faktur pajak karena sudah menjadi PKP dan adanya NPPKP itu? Justru kalau sudah menjadi PKP harus mengeluarkan faktur pajak ya gitu. Sebenarnya NPPKP kan nomor pokok pengusaha kena pajak ya, sama dengan NPWP sih. Jadi kalau seseorang sudah terdaftar menjadi PKP, sebenarnya faktur pajak tetap dikeluarkan. Hanya saja ada yang pajaknya itu misalnya dibebaskan. Jadi ataupun misalnya dia ditanggung pemerintah, nanti kode faktur pajaknya akan beda. Ya, ada yang kode faktur pajaknya misalnya 01, 02, nah kayak gitu tuh ada beda jenis transaksinya bagaimana. Itu nanti Bapak Ibu kalau khusus untuk rumah sakit kita nanti bisa konsultasi langsung ya, misalnya nanti ya kita bisa via WA atau apa, karena untuk rumah sakit ini memang agak-agak ada ini tersendiri nih gitu. Bisa nanti Bu Yulia ya kalau nggak salah ya, Bu Yulia dan tadi siapa? Oh ya Bu Yulia. Nanti bisa langsung konsultasi dengan AR-nya Bu. Jadi bagaimana sih sebenarnya
pemotongan pemungutan untuk PPN ini untuk rumah sakit itu lebih detail nanti apa saja sih jasa, apa saja barang yang memang dibebaskan atau memang harus dipotong PPN-nya, begitu ya Mbak Meta? Baik Bu, ini mengingat kita waktunya kan masih ada 10 menitan lagi lah ya, 10 menit kurang gitu. Apakah langsung kita linknya itu langsung mau di ini enggak Bu? Mau di share atau nunggu satu pertanyaan lagi? Masih ada satu pertanyaan lagi soalnya. Ya, boleh selesaikan dulu pertanyaannya Mbak Meta. Baik. Pertanyaan ini ada dari Rosa Osanti nih Bu. Saya Rosa UMKM dari Pontianak. Penghasilan saya kan nggak tentu karena hanya jualan keripik. Apakah dikenakan pajak juga? Terima kasih. Iya, ya Mbak Rosa, Ibu Rosa. Jadi untuk UMKM tadi sudah saya cerita sedikit bahwa untuk UMKM sebenarnya tanpa ada COVID atau insentif ini, sebenarnya UMKM ini ada pajaknya 0,5% dari omset. Hanya sedikit Bu. Jadi kalau Ibu omsetnya sebulan 3 juta, 0,5% berapa Mbak Meta? 15.000, 1.500. 15.000 sebulan ya. 15.000 sebulan kalau 3 juta gitu. Nah, itu yang akan dibayarkan Bu Rosa ini di awal bulan berikutnya. Itu jadi tapi dari omset kotor ya, belum ada biaya-biaya. Kalau untuk normal selain yang ini kecuali Bu Rosa ini memilih untuk menggunakan aturan umum pajak. Jadi Bu Rosa bisa melakukan pencatatan, pembukuan berapa omset, berapa biaya, berapa harga pokok gitu ya. Nanti ketemu laba, dari laba nanti akan dikurangi dengan PTKP. Nah, itu silakan saja kalau bisa menggunakan pembukuan. Jadi artinya pakai ketentuan umum. Tapi kalau misalnya saya nanti belum tahu bagaimana cara melakukan pembukuan, jadi silakan untuk secara yang simpel dulu, artinya yang gampang dulu untuk memanfaatkan pajak ini, tarifnya itu hanya 0,5%. Tapi dengan ada insentif ini, jadi tarif yang tadi 0,5% Bu Rosa harus bayarkan menjadi tidak perlu dibayarkan. Itu semuanya ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi bagaimana caranya Bu Rosa tiap bulan karena tidak bayar, jadi siap-siap buka internetan, buka login pajaknya yang biasa untuk lapor pajak, e-filing, nanti cari menunya e-reporting, electronic reporting gitu ya. Di situ ada khusus untuk pelaporan PPh UMKM di sana, Bu Rosa. Begitu. Baik, semoga jelas ya Bu Rosa ya. Jadi meskipun UMKM itu kalau udah punya NPWP pasti dikenakan yang namanya tarif perpajakan. Oke, ini nggak ada lagi pertanyaan Bu, dan mengingat waktu kita satu kayaknya bagaimana ya? Oke. Ada satu tuh Mbak Meta. Untuk restitusi pengembalian pendapatan bagaimana bentuk insentifnya ya? Oke. Jadi untuk yang PPN sebenarnya restitusi insentifnya bukan berarti itu dibebaskan atau ditanggung pemerintah ya. Tapi untuk kelebihan pembayaran pajaknya yang biasanya prosesnya kan memakan waktu hampir 1 tahun, itu bisa lebih dipercepat. Untuk yang kelebihan bayar pajaknya itu kurang dari 5 miliar begitu. Jadi itu nanti pengembalian pendahuluan itu bisa lebih cepat didapatkan uangnya supaya bisa cepat diputarkan lagi untuk usahanya begitu ya. Itu yang insentif yang untuk pengembalian pendahuluan PPN. Begitu Mbak Meta. Baik, ini sudah semua, berarti udah clear semua pertanyaannya. Semoga jelas, karena mengingat waktu kita juga semakin sempit. Untuk itu, ini ada link bahwa kawan pajak itu sudah mengikuti live Instagram ini. Saya pin sebentar ya. Baik, di pin komen sudah saya pin, itu adalah website link kuesioner perpajakan hari ini. Jadi link tersebut silahkan kawan pajak isi, anus review lah istilahnya ya, kawan pajak isi bagaimana live hari ini. Setelah itu disubmit, nanti data dari siapa saja yang submit kuesioner dari link tersebut akan kita bagikan sertifikat. Tentunya yang dari luar kota dapat nggak Bu ini kira-kira? Tadi ada dari Cilegon. Dapat dong. Dapat dong pasti. Dapat ya. Semuanya kita tidak terkotak-kotak, silakan saja kalau mau dapat informasi ya. Benar. Gitu. Ini link ini sebenarnya kita juga pengen tahu masukannya. Besok-besok kalau kita ngadain live Instagram ini lagi, mau materi apa sih yang pengen didapatkan gitu ya? Pengen didapetin tuh apa saja materinya gitu. Begitu.
semacam testimoni supaya mungkin wajib pajak masih bingung nih tentang insentif perpajakan, tapi di pasal tertentu silahkan diberikan. Mungkin di live selanjutnya kita bisa fokus di pasal itu saja gitu ya Bu ya. Karena tadi lumayan banyak di betul. UMKM dan pasal 21 tadi juga ada gitu. Silakan kawan pajak diisi isi kuesionernya, nanti sertifikatnya akan kita bagikan. Dan juga mungkin kawan pajak bisa bagikan ke teman-teman kawan pajak gitu. Kanwil pajak itu kalau misalnya live itu ngasih sertifikat loh. Lain kali kalau misalnya live ikut aja gitu, meramaikan gitu ya Bu ya, dan juga menambah wawasan tentunya. Ya, mungkin sampai sini aja kali ya Bu ya, karena nanti tiba-tiba mati, takutnya nggak ada closing, nanti dikira kenapa yang tiba-tiba ditinggal ini live-nya mati, Sedikit, padahal maksimal 1 jam. sedikit aja Mbak Meta, oke ya, sedikit Bu. saja. Jadi kawan pajak yang ikut live hari ini, silakan kalau misalnya masih belum memanfaatkan, yang kuncinya yang pertama lihat dulu jenis usahanya masuk nggak gitu ya. Ke insentif ini dilihat di PMK 86. Jadi untuk yang pemberi kerjanya, misalnya kita karyawan, lihat dulu kita usahanya apa, masuk nggak gitu ke insentif di PMK ini, ada nggak jenis usahanya, silahkan langsung lapor ke bosnya. Bos ini ada dapat insentif nih ke para karyawan, bisa. Nah itu silakan di ini ya. Untuk UMKM nih tadi Bu Rosa, terus siapa lagi tadi ya, silahkan Bu Rosa nggak perlu bayar pajak sekarang ini, pakai insentif aja. Nah gimana caranya? Nah ini silakan kalau dapat informasi lebih lanjut di pajak.go.id, nanti ada informasi tentang insentif perpajakan. Apa saja langkah-langkahnya yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Silakan memanfaatkan semua insentif perpajakan ini sehingga para kawan pajak ini tidak perlu lagi bayar pajak atau bahkan ada yang dikurangi pajaknya gitu. Itu nanti untuk bisa diputar kembali di usahanya atau dijadikan konsumsi sehingga perekonomian kita bisa cepat kembali pulih begitu. Baik, kawan pajak adalah pesan dari Kepala Seksi Penyuluhan dan juga Pengelolaan Data supaya kita semua memanfaatkan insentif perpajakan. Lumayan nih di peraturan KAR ini tuh maksimal sampai Desember, lumayan dari sekarang Agustus sampai Desember kita bisa memanfaatkan insentif perpajakan tersebut. Dan tentunya kita lihat apakah usaha kita masuk kategori yang boleh mendapatkan insentif perpajakan. Baiklah kawan pajak, jangan lupa untuk mengisi linknya karena sayang banget isi kuesioner ini nanti akan langsung dapat sertifikat gitu, lumayan dapat sertifikat dari kantor pajak tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih Bu Desi atas materi hari ini, sangat menarik tentang terima kasih Mbak Meta, terima kasih kawan pajak. Dan juga terima kasih yang sudah setia mengikuti live Instagram tadi dari jam 9 sampai jam 10 pagi ini. Semoga ilmu yang hari ini kita bagikan bisa sangat bermanfaat bagi kawan pajak. Dan juga kawan pajak bisa mengajak kawan pajak yang lain gitu. Jadi nanti di live selanjutnya, viewersnya itu makin bertambah. Mungkin nanti bisa go internasional gitu ya. Baik, terima kasih kawan pajak. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Sukses, sehat-sehat semuanya. Dadah.